Jadi kadang-kalanya saudaraku, ketika kita terima firman Tuhan, datang masalah dalam hidup kita. Tapi ingat, tujuan Tuhan selalu benar. Kita harus memandang suatu masalah dari sudut pandang Tuhan. Jangan dari sudut pandangan kita. Kalau Anda melihat masalah yang terjadi dalam hidup kita, menurut sudut pandang kita, ini yang seringkali membuat hidup kita ini kecewa. Kasih dan kebaikan-Mu luar biasa. Engkau sudah menghentar kami boleh berada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah kami dapat menikmati persekutuan dengan Engkau. Biarlah kami semakin Tuhan kerjakan dengan kuasa dari firman-Mu dan Roh-Mu. Supaya setiap kami beroleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kalau ada kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu konsentrasi kami dalam menerima firman Tuhan, kami tolak, patahkan itu dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom, shalom. Kita patut syukuri segala sesuatu yang Tuhan izinkan, terutama kita masih boleh beribadah di tempat ini dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui firman Tuhan ya. Dan saya tahu firman Tuhanlah kekuatan kita yang memampukan kita melewati semuanya ya. Sebagaimana kasih dan kemurahan Tuhan yang terus terulur kepada kita, maka kita harus tetap setia dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Malam ini saya mau berbicara supaya kita dapat bertindak dengan tepat dalam situasi yang sedang terjadi di zaman akhir ini. Bertindak dengan tepat, saudara. Ya. Tentu saudara bertindak dengan tepat itu merupakan tindakan yang harus kita kerjakan untuk melewati situasi-situasi yang berat ini ya. Saya mau mengangkat cerita seorang nabi ya, yang melayani pada zamannya Nabi Elia ya. Nabi Elia merupakan nabi yang luar biasa pemakaian Tuhan dalam hidupnya ya. Tapi di tengah-tengah yaitu pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, tidak terlepas dari pergumulan. Sebesar apapun kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara, baik jemaat maupun pelayan Tuhan, ingat saudara, ya, kita harus hadapi. Ada 3 poin yang dihadapi dengan berat saudaraku dalam surat Raja-Raja ya. Terutama dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ya. Yang pertama ancaman ya. Saya percaya ancaman itu
kalau datang, siapapun namanya kalau sedang menghadapi ancaman, pastilah muncul ketakutan. Ya. Dan ketiga, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, saudara. Ya, coba kita lihat kenapa ada ancaman. Ayat 1 sampai 6 dulu, ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Silakan, Pak. Ayat 1. Ya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, Ya. kepada Ahab, Ya. demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kau layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ya. Ayat 2 coba. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret, di sebelah timur sungai Yordan. Iya. Jadi ketika Elia menyampaikan firman Tuhan, ya, nanti kita lihat selanjutnya risikonya ancaman, saudara. Ya, memang itu sudah risiko, saudara. Ya, kehidupan yang menyampaikan firman Tuhan yang benar itu akan mengalami ancaman. Ya, kalau saudara ikut Tuhan, ya dengan benar juga, gak selamanya mulus ikut Tuhan. Ya, gak selamanya melayani Tuhan juga mulus. Ya, tapi di tengah-tengah ancaman itu datang firman Tuhan. Ya, apa datangnya firman Tuhan? Elia disuruh oleh Tuhan. Ya. Kalau di dalam ayat 2 kembali, coba ayat 2 kembali dibacakan. Ayat kedua. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kemudian datanglah Firman Tuhan. firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan itu? Terus Pergilah dari sini. pergilah dari sini. sini. Terus kemana perginya? Terus kan? Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret, Iya. di sebelah timur sungai Yordan. Ya, datang firman Tuhan untuk menyerukan supaya Elia bersembunyi. Ya. Mengasingkan diri. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret, di sebelah timur sungai Yordan. Dalam cerita sebelumnya, saudaraku, setelah Elia menyampaikan firman Tuhan, Ahab memberikan ancaman. Yang ngancam bukan main-main, saudara. Ya. Tapi ancaman justru membuat seseorang itu kalau menerima firman menjadi bijak, saudara. Ya. Dan anehnya, setelah Elia menyampaikan firman Tuhan, datang lagi firman yang menyuruh dia bersembunyi di tepi sungai Keret, saudara. Ya. Apa tujuan firman Tuhan? Kenapa Elia bersembunyi di tepi sungai Keret? Sungai Keret itu sungai kecil, saudara. Bukan sungai yang lebar. Bukan sungai yang luas. Tuhan memberikan pelajaran kepada Nabi Elia. Jadi kadang-kalanya, saudaraku, ketika kita terima firman Tuhan, datang masalah dalam hidup kita. Tapi ingat, tujuan Tuhan selalu benar. Kita harus memandang suatu masalah dari sudut pandang Tuhan. Jangan dari sudut pandangan kita. Kalau Anda melihat masalah yang terjadi dalam hidup kita, menurut sudut pandang kita, ini yang seringkali membuat hidup kita ini kecewa.
Ini yang membuat kita tidak memahami maksud Tuhan. Tapi kalau saudara belajar memandang masalah yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang Tuhan, Tuhan ingin memberikan pelajaran di tengah-tengah ancaman. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tetap mau memberikan pelajaran didikan. Termasuk kepada seorang nabi yang hebat yang bernama Elia, saudara. Dia disuruh oleh firman Tuhan ke tepi sungai Kerit. Aneh, saudara. Suruh sembunyi ke tepi sungai Kerit. Apa sih pelajaran yang mau kita dapatkan malam hari ini terhadap pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia? Akibat dari kemarahan Raja Ahab saat mendengar pernyataan Elia tentang firman Tuhan, Raja marah. Dan selanjutnya dia ingin sebenarnya membunuh Nabi Elia. Tapi firman Tuhan datang. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Ancaman itu didapati Elia dari Raja Ahab. Sekali lagi saya katakan, ancaman adalah sesuatu yang bisa membuat kita cemas, khawatir dalam hidup ini. Ya, tidak bedalah dengan krisis. Tidak beda dengan pandemi COVID-19 ini. Ini sedang mengancam kehidupan seluruh manusia di muka bumi. Dan kita sedang menunggu dari pandemi berubah jadi endemi. Dan kapan itu terjadi? Tentu masih menunggu sampai kita bisa hidup bersama dengan COVID-19 ini. Tapi sampai hari ini ancaman itu masih menjadi momok. Sampai hari ini masih ada orang yang mati, meninggal karena COVID-19. Sampai hari ini. Di dunia, saudara ya. Sekalipun angkanya berkurang, tapi di dunia masih ada. Apa yang Tuhan mau berikan pelajaran? Di sini didikan yang patut kita teladi dan bagaimana Tuhan mendidik seorang nabi yang bernama Elia. Suruh bersembunyi. Berarti masuk dalam pengungsian. Sementara waktu harus stop aktivitas yang lain. Kecuali mendengar suara Tuhan. Saudara belum stop ya. Masih banyak aktivitas-aktivitas jemaat yang bisa Anda lakukan sebagai pengusaha, pedagang, pekerja. Kita ini belum masuk dalam krisis sampai kita harus bersembunyi, belum. Ya. Anda dan saya masih bisa beraktivitas. Tapi walaupun demikian, untuk mengatasi situasi ini, kita harus belajar mendengar firman. Belajar mendengarkan firman. Anehnya saudaraku, kalau kita mau dengar-dengaran kepada firman, Tuhan bisa merubah situasi.
situasi dan kondisi bisa dikendalikan Tuhan. Ketika Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, ada kebutuhan yang tidak harus dia dapatkan. Anehnya saudara, Tuhan menyuruh burung gagak. Bagi seorang burung gagak, bukan seorangnya, seekor ya. Ya karena burung gagak bukan orang. Ya. Bagi seekor burung gagak, masalah daging itu nggak akan dia lepas. Burung gagak itu pemakan daging, saudara. Tapi bayangkan, pemakan daging bisa disuruh Tuhan mengantarkan daging. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah bergerak, kalau kita mengerti masalah menurut pandangan Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Ada ceritanya burung gagak itu mau melepaskan daging dari mulutnya, kecuali dia makan, kecuali dia nikmati. Tapi karena firman Tuhan. Coba terus ayat 3 dulu, ayat 3. Ayat 3 kembali. Iya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Terus. Di sebelah timur sungai Yordan. Iya, ayat 4 sekarang. Engkau dapat minum dari sungai itu. Iya, terus. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Waduh, ini firman loh. Apakah saya dan saudara mau belajar terhadap firman ketika timbul masalah? Ini pelajaran yang mau kita dapatkan dalam mengatasi kesulitan kita dengan tepat. Seharusnya kalau ada masalah yang paling dominan kita dengar adalah firman. Amin. 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 Kenapa Elia disuruh bersembunyi? Supaya dia terputus hubungan dengan yang lain kecuali dengar firman. Seringkali justru ketika datang ancaman, ada masalah, seringkali kita justru berat dengan firman. Padahal di dalam firmanlah Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Diperintahkan Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa apa? Roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Semua kebutuhannya dipenuhi karena firman. Haleluya. Haleluya. Mau saudara dipenuhi Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan, bayangkan tersedia roti. Saya pun nggak tahu, kok bisa burung gagak bawa roti. Kalau bawa daging, oke lah, dia pemakan daging. Tapi biasanya bagi seorang burung gagak, tidak akan memberikan kepada yang lain daging itu. Dia akan habisi sendiri. Tapi kalau udah firman Tuhan yang diandalkan, ini hebatnya. Ya, dalam hidup saudara juga begitu. Mungkin saudara punya rekan bisnis yang serakah, yang kikir, yang tidak akan pernah bisa melepaskan bagian dia untuk saudara. Tapi kalau firman Tuhan yang sudah mengerjakan,
Yang serakah dan yang kikir pun bisa Tuhan gerakkan untuk menolong saudara. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang tidak mungkin bisa memberikan pertolongan kepada kita. Sekali lagi di tengah-tengah ancaman, pelajaran yang kita dapatkan malam hari ini yang pertama adalah bagaimana menerima firman. Dengan menerima firman kita dapat memandang masalah dari sudut pandangan Tuhan. Kalau dari sudut pandangan kita asal ada masalah, apalagi nggak dengar firman Tuhan, waduh buntu hidup ini. Buntu. Saya mengatakan Yohanes Pembaptis saja pernah buntu. Tapi ketika dia bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya, dia kembali diyakinkan. Melalui Yesus Kristus langsung yang berbicara. Dia kirim pesan. Artinya, Yohanes Pembaptis, kau sedang goyah. Maka Yesus berkata, ngapain pergi melihat bulu yang diombang-ambingkan oleh angin. Dengan kata lain, koreksi dari Tuhan terhadap Yohanes Pembaptis, kamu kok bimbang terhadap aku, terhadap firman. Memang sudah sifat manusia ketika datang kebuntuan, datang ancaman. Seringkali saudara, kita memakai sudut pandang kita dalam melihat situasi. Tapi pelajaran pertama malam hari ini di tengah-tengah ancaman, pandang persoalan hidupmu dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan sedang memberikan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Bayangkan saudara, si pemakan daging yang buas, yang tidak akan pernah melepaskan daging itu dari mulutnya. Pasti dia makan sendiri. Tapi karena firman Tuhan, dia antar itu daging dan roti kepada Elia. Dan tepatnya berapa kali diantar? Pada waktu pagi, pada waktu petang. Berarti pagi sore Elia dapat makan. Gak satu kali aja, hanya pagi. Tapi pagi dan petang itu artinya kebutuhan pokoknya terpenuhi. Coba bayangkan, kok bisa tepat waktu ya? Pagi antar, burung lo yang antar. Saya yakin manusia lebih hebat dari burung. Haleluya. Haleluya. Saudara yakin? Amin. Lebih hebat dari burung? Amin. Teman kerja saudara bisa mengantarkan sesuatu bagimu. Rekan-rekan bisnismu, pelanggan-pelangganmu. Tapi saya mau mengajak saudara, ketika ada persoalan, belajarlah mendengar firman Tuhan. Ya, jangan ada masalah justru nggak ibadah saudara. Nah ini makin hilang pembelaan Tuhan. Ya. Tapi ketika ada masalah, suruh bersembunyi berarti suruh berdiam diri. Memang kadang-kala kita harus berdiam diri saudara untuk mendapatkan firman Tuhan. Agar melihat ada mujizat Tuhan yang dikerjakan untuk kita. Amin. 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 Jadi yang pertama ancaman. Ini persoalan yang dihadapi. Jadi kita harus bertindak dengan tepat.
di situasi ancaman atau di situasi darurat. Persoalan yang kedua, kalau kita belajar suratan 1 Raja-Raja 17 ini, persoalan kelaparan. Yang kelaparan di sini sebenarnya yang inti yang mau diceritakan bukan lagi Elia. Tapi kalau kita lihat ayat 7 adalah seorang janda di Sarepta. Tentu ada pelajaran yang mau kita dapatkan. Poin yang kedua ini ancaman kelaparan. Kalau tadi ancaman nyawa, saudara. Sekarang persoalan kedua kelaparan dan kekurangan. Juga kita harus belajar dari sudut pandang Tuhan. Apa yang harus kita pelajari? Coba ayat 7 dimulai. Elia dan janda di Sarepta. Ayat 7. Iya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Oh, terus? Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Iya. Teruskan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Maka datanglah firman Tuhan. Datang lagi firman. Makanya kalau firman itu, kalau berulang-ulang datang, selalu memberi jalan Keluar. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau berulang-ulang datang firman Tuhan jangan bosan. Ini kadang-kadang orang makan firman Tuhan sekali. 3 tahun berhenti. Ya, saya kalau ingatkan pendeta, selalu saya bilang, makanya di sini PDV kita wajib harus datang ke Batam. Willy, Asibuan, apa namanya? Sopian Tarigan. Ya, namanya PDV kan? Walaupun ada kesibukan lain, tinggalin dulu untuk dapat firman. Ya, ini nanti ke depan kalau bisa penetua lagi. Kalau bisa. Amin. Ya. Aminkan dulu. Dari mana ongkosnya? Tuhan kita kaya. Yakinlah saudara, kalau namanya cari firman, takkan pernah Tuhan biarkan. Sesuai dengan kebutuhan saudara, bahkan Tuhan akan kasih kelimpahan. Amin. Saya punya hamba Tuhan yang saya sangat kagumi dalam firman pengajaran ini. Namanya Pendeta David Sabaruan. Sudah meninggal. Itulah orang tua dari Pendeta Nathanael yang ada di Solo. Dan ketika dia mau jadi hamba Tuhan, ini hamba Tuhan yang melayani yang menyaksikan kepada saya. Dia nggak tahu khotbah. Tapi di tengah-tengah tidak tahu khotbah, apa yang dikerjakannya? Dia bangun gereja, saudara. Biasanya orang bangun gereja pintar dulu khotbah. Baru bangun gereja. Ini dia nggak tahu khotbah. Tapi dia harus belajar firman. Setiap Bible study di Surabaya, hamba Tuhan ini datang dari Solo untuk belajar. Bayangkan jarak Solo Surabaya, saudara. Dan akhirnya dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya kalau saya dapat berkat. Saya akan jadi panitia dalam pemberitaan pengajaran ini. Memang mujizat, saudaraku. Tuhan kasih berkat yang berkelimpahan, saudara. Orang sekali ngasih bukan sedikit. Dulu 600 juta. 600 juta dulu itu sekarang sudah 6 miliar lebih. Dibawa pakai guni tepung, tahu guni tepung? Dipikul sama orang yang ngantar. Akhirnya terjadilah fellowship di Solo.
Dan hamba Tuhan ini diberkati. Luar biasa. Tapi dia rela membayar harga untuk mencari firman Tuhan. Dari Solo, Surabaya. Itu dulu belum kaya, saudara. Jadi kalau mau dapat firman Tuhan itu dia harus bayar harga naik kereta api kambing. Supaya ongkosnya murah. Ya, jadi dia harus duduk, tidur bersama kambing-kambing. Begitu caranya. Ya. Akhirnya, saudara, Tuhan buka jalan. Lalu dia buat fellowship di Solo. Saya pernah datang. Setiap hamba Tuhan yang datang itu pasti dikasih ongkos pulang. Kalau datang naik pesawat, kasih tiket pulang naik pesawat. Kalau datang naik kereta api, kasih pulang naik kereta api. Kalau datang naik bus, dikasih pulang naik bus. Saya datang naik bus. Karena saya nggak tahu, ya dipulangkan naik bus. Nyesal saya, saudara. Kenapa saya tidak datang naik pesawat? Biar kasih pulang naik pesawat. Jadi kita dipulangkan naik sesuai dengan iman kita. Ya. Dulu kami para hamba Tuhan banyak keberkatan. Lewat pelayanan beliau. Lewat kesaksian beliau. Jadi tidak menutup kemungkinan saudara pun kalau mau dengar firman. Bayar harga. Makanya datang diulangi kembali. Kalau tadi disuruh pergi ke sungai. Sekarang bersiaplah pergi ke Sarpat. Jadi pertolongan Tuhan itu selalu datang lewat firman. Makanya pengalaman yang satu dengan pengalaman yang kedua selalu baru kalau lewat firman. Tuhan tidak bilang sama Elia, Elia tunggu aja di sungai Kerit. Sungai Kerit udah kering. Tidak bisa diharapkan lagi untuk mendapatkan air minum. Tapi Tuhan selalu datang dengan firman-Nya. Makanya saudara kalau dengar firman, pertolongan selalu baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Pertolongan selalu baru kalau kita terima firman Tuhan. Selalu baru tiap hari. Apa yang terjadi saudaraku? Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau tadi burung gagak, sekarang janda. Diperintahkan Tuhan. Ayat 10. Ayat 10. Ya. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Terus. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Teruskan. Ia berseru kepada perempuan itu, ya. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, terus supaya aku minum. Kalau terjadi kekeringan, air itu mahal saudaraku. Tapi apa kata Nabi Elia kepada janda itu? Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Teruskan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Teruskan. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku.
dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tidak ada stok lagi, hanya sedikit tepung. Dan di sini disebut kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Habis itu mereka akan olah nanti kalau dia pulang ke rumah. Habis makan selesailah semua. Tapi Tuhan mau memberikan pelajaran. Setiap masalah ada pelajarannya. Amin. Amin. Haleluya. Sebenarnya Tuhan bukan hanya mau menolong Elia, mau menolong janda Sarfat. Jadi kalau hamba Tuhan sedang berkekurangan, Anda bisa melakukan sesuatu kepadanya. Hamba Tuhan tertolong, jemaat tertolong. Ini konsepnya. Kalau dengar firman Tuhan, tadi saya dapat pelajaran dari jemaat. Saya mau mengambil sesuatu, saya bilang ini uangnya, dia bilang, dia jangan Pak. Kalau saya terima, saya tidak diberkati. Jadi supaya saya diberkati, bawa bapaklah pulang ini. Padahal saya tahu persis, uang sebesar itu sangat dia butuhkan di tengah-tengah pandemi ini. Untuk kebutuhan makan minumnya. Tapi ada kalimat yang saya tangkap tadi. Itu disaksikan Pak Sofian, Hasibuan. Jangan Pak. Nanti saya tidak diberkati Tuhan. Kalau Bapak mau melihat saya diberkati Tuhan, bawa Bapak lain. Jadi pertolongan sebenarnya ada kait mengait. Pelajaran kedua yang perlu adalah ancaman di tengah kelaparan. Dengan mendengar firman Tuhan, ada mujizat. Bukan saja mujizat yang harus dialami oleh Elia, tapi dialami janda Sarfat. Tinggal segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi pelajaran apa yang kita dapatkan? Kalau seseorang mau menabur untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan lebih utama dari kebutuhannya, maka dia akan lihat mujizat besar terjadi. Tapi apa kata Elia saudaraku? Ya. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, terus. Jangan takut. Jangan takut. Takut terus. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Ya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Terus. Daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Iya. Oke, pulanglah. Buatlah. Seperti yang kau katakan. Tapi buat dulu kepadaku satu buah roti bundar kecil aja nggak apa-apa. Yang penting untuk Tuhan, untuk hamba Tuhan lebih dulu. Terus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Habis terus. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Iya. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Iya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Waduh. Tuhan pelihara.
tepungnya enggak habis, minyaknya enggak habis sampai selesai musim kemarau. Sampai berakhir masa-masa yang sulit. Sampai turun hujan. Pelajaran ini pelajaran menabur di masa sulit. Bisa memberi di masa sulit sebenarnya menjamin kita terpelihara sampai seluruh persoalan yang kita hadapi dalam masa-masa yang berhubungan dengan kelaparan, kekurangan, persoalan ekonomi akan diatasi sama Tuhan. Maka tidak salah kalau Alkitab mencatat kalau kita menabur. Tapi menabur dalam roh, menabur karena dorongan firman. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Saudara, pasti kita akan menuai yang positif. Coba Galatia 6 ayat 8. Sebab Ayat 8. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. terus Tetapi barang siapa menabur dalam roh, terus. ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Iya. Hukum menabur dan hukum menuai. Itulah yang mau kita dapatkan di pelajaran kedua ini. Maka dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Mari saudara lihat. Apa yang diinginkan firman Tuhan untuk hidup kita. Ayat 6. Ya. Camkanlah ini. Camkanlah ini. Artinya perhatikanlah ini. Apa yang mau kita perhatikan? Orang yang menabur sedikit. Nabur sedikit. Akan menuai sedikit juga. Makanya saudara. Menabur sedikit. Menuai sedikit juga. Terus. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. ya. Jangan dengan sedih hati Terus atau karena paksaan. teruskan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mau dikasihi Tuhan? Mau dicinta Tuhan? Amin. Belajar memberi dengan sukacita. Belajar menabur. Sedikit menabur, sedikit menuai. Jadi pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, bertindak dengan bijaksana. Bertindak dengan tepat dalam masa kesulitan. Belajar menabur. Saya melihat ada orang yang memberikan kepada kita teladan, itulah Ishak. Saat kelaparan, dia menabur. Tapi hasilnya saudara, pada tahun itu juga, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dari apa yang ditaburkannya. Makanya Alkitab mencatat, dia menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Itu kitab Kejadian, saudara. Dan akhirnya menjadi sangat kaya. Itu bukan dongeng, saudara. Di tengah-tengah ancaman kelaparan. Makanya apa yang dilakukan Ishak, saudaraku? Yang pertama, dia dimampukan untuk menabur. Yang kedua, dia memperhatikan keluarganya, istrinya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah melepaskan diri dari ibadahnya. Menabur, memperhatikan keluarga, dan beribadah. Ini kuncinya. Kian lama, kian kaya. Bahkan menjadi sangat kaya.
Tak ada ceritanya orang yang tidak menabur bisa jadi kaya. Tak ada ceritanya. Ya. Kalau saudara rindu diberkati Tuhan sampai berkelimpahan, belajarlah menabur. Belajarlah memberi dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita. Beri apa aja, beri tenaga pun. Ya, sukacita. Kalau udah sukacita pasti nggak bersalahan itu. Tapi kalau udah bersungut-sungut, capek kali aku. Saya kan kalau di ladang kan saya lihat begitu, waduh. Kalau sukacita dia lari itu, ngambil cangkol pun lari itu. Nggak mau tahu dia itu capek atau tidak. Tapi kalau udah nggak ada sukacitanya, aduh. Cangkol yang beratnya 2 kilo bisa seperti 200 kilo itu. Apalagi kalau udah bersungut-sungut. Bukan aku kok yang makan, orangnya. Saya pegang cangkol bukan untuk makan saya, saudara. Jemaat begini banyak, masa pendeta Sri Tonga kelaparan. Saudara aja kalau setiap bayar perpuluhan, saya kelimpahan. Kalau semua jemaat kita bayar perpuluhan aja, semua, tapi karena COVID-19 saya tidak bisa berani mengatakan semua. Kalau semua aja terbeban, takkan berkekurangan kami. Tapi walaupun itu saya masih rela ngangkat cangkol. Berletih-letih gak apa-apa. Tujuan saya supaya bisa memberi orang. Bisa orang lain bisa ikut menikmati apa yang kita kerjakan. Kalau saudara tadi malam dengar Bible study, salah satu inti yang saya tekankan, keseimbangan rohani dan jasmani. Kerja adalah menunjukkan suatu teladan. Ya. Kalau bapak-bapak malas kerja, suruh anak kerja, akan dia bilang gini, bapakku aja malas kok. Tapi kalau saudara udah banting tulang, anak-anak akan melihat hidupmu berwibawa. Aduh bapakku, mamaku. Kenapa anak-anak kita dulu yang di kampung-kampung itu merantau sekolah pendidikannya berhasil, saudara? Karena lihat mamanya, papanya di kampung. Nanam padi, nanam kopi, masuk ladang. Jual kerbau, jual babi biar bisa menyekolahkannya jadi mahasiswa. Karena dia akhirnya tahu diri, saudaraku, nggak main-main sekolahnya. Saya masih punya teman-teman dulu sama-sama mahasiswa, saudara. Saya lihat bagaimana orang tuanya jual kopi dari sini Kalang untuk mengantarkan uang kuliahnya. Bahkan ada teman saya orang tuanya dicopet, saudaraku. Disambung, nangis-nangis. Sampai basa-basa, gua mantu dia nak mau katanya. Kemana lagi aku, udah habis uang kuliah anakku. Berjuang, saudara, untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Banyak saya tahu anak-anak itu jadi berhasil, saudara. Karena dibesarkan, disekolahkan dalam kesukaran. Lihat itu setiap kali dia, walaupun setinggi-tingginya pendidikannya, pulang kampung, hormatnya sama orang tua. Begitu hormat, karena dia betul lihat, dia bisa seperti itu, termasuk karena perjuangan orang tuanya. Doa orang tuanya. Taburan orang tuanya. Ini satu berkat yang perlu kita teladani, saudara. Ya, saya percaya. Ya. Pelajaran yang kita dapat, pelajaran yang kedua dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini. Di tengah-tengah kelaparan, kalau masih mau menabur, akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Amin.
Ya. Asal mau dengar firman. Asal mau mengutamakan Tuhan. Mengutamakan pekerjaan Tuhan. Anda gak usah takut. Jangan takut, kata Elia kepada janda Sarfat. Berbuatlah seperti yang kau katakan. Jangan takut, walaupun tinggal segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi Tuhan bisa pertahankan. Bayangkan sampai selesai musim hujan tiba, selesai musim kemarau, musim kering berlalu, janda Sarfat ini terpelihara kebutuhannya sampai persoalan itu selesai. Tapi pelajaran yang ketiga, datang lagi persoalan. Tadi ancaman, sekarang kelaparan. Yang kedua, kematian. Wah, saya rasa kalau udah kematian, ini persoalan terbesar. Mati. Ayat 17. Ayat 17. Iya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napas lagi. Iya, teruskan. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Iya. Ya abdi Allah. Terus. Sehinggakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Anakku mati. Teruskan. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya daripada pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, Iya, terus. apakah engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Iya. Apa yang dilakukan Elia? Doa. Sampai anak itu hidup kembali. Pelajaran yang ketiga yang mau kita dapatkan malam hari ini. Bertindak dengan tepat. Persoalan terbesar setelah ancaman kelaparan. Dan yang kedua, kematian. Tapi semua persoalan itu ada jalan keluarnya. Elia berseru-seru kepada Tuhan. Sampai anak itu dihidupkan kembali. Malam ini saya yakin seluruh kehidupan saya dan kehidupan saudara ingin belajar dari firman Tuhan. Inti adalah kita menerima firman-Nya. Kalau kita menerima firman-Nya, kita akan lewati ancaman. Kita akan lewati kelaparan dan kekurangan. Bahkan terakhir kali kita lewati kematian. Haleluya. Haleluya. Bukankah saudara yang hari ini masih hidup sampai hari ini tidak kena COVID-19 ataupun kena, saudara masih hidup? Amen. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Amen. Ada banyak, teman-teman saya banyak. 450 orang lebih kami pejabat GBI. Yang dipanggil Tuhan karena persoalan COVID-19. Saya sangat bersyukur sampai hari ini walaupun dalam tubuh saya ada penyakit bawaan saudara. Tapi Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Saya harap sampai selesai pandemi ini, saudara pun dipelihara Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut kalau ada firman yang datang kepada kita. Baik persoalan ancaman, baik persoalan kebutuhan ekonomi, maupun sakit penyakit. Selama ada firman, selama kita mau menabur, selama kita mau dengar-dengaran, Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita semua.
Haleluya. Haleluya. Durasi ibadah kita sebenarnya udah sangat panjang saudara. Ya. Sudah jam 8 ya. Jadi kita tutup sampai di sini. Saya harap ke depan kita tetap masuk jam 6:30 tadi, oke lah. Saya juga agak terlambat saudara. Karena harus dari sana tadi, dari Batam agak kesiangan saudara. Ya. Tapi saya harap ke depan jemaat di sini sudah harus berjuang ya. Sekarang bagaimana cara ngatur sound systemnya. Biar kita tidak bergantung kepada orang-orang Batam saudara. Ya. Baik ibadah doa, ibadah Bible study, nanti besok mungkin saya akan setting semua. Jadi nanti Pak Chandra atau tim yang lain tinggal ngidupkan aja. Tok, hidup udah. Ya. Jadi kita ya tidak, tapi malam ini suaranya gimana? Bagus? Di belakang bagus? Iya, jadi nggak ada masalah, puji Tuhan. Semua kita belajar, tapi nanti akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai menjadi sempurna. Haleluya, kita bersyukur, ya baik yang remaja, pemuda-pemudi, mari semua, ya bagian IT-nya, ya bagian sound-nya, penyanyinya, semua kita kerjasama dengan yang tua-tua, agar Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini, kita datang sama Tuhan. Saya minta pemain musik, singer, song leader, dan semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Bagimulah kemuliaan, hormat, serta syukur. Kalau malam ini kami boleh beribadah, semua karena anugerah. Kami mempercayakan hidup kami dalam pertolongan Tuhan. Baharuilah kami, tolonglah kami, berkatilah kami. Amin Tuhan. Bahkan sembuhkanlah kami yang sakit. Semua pergumulan jemaat yang berkaitan dengan ekonomi dan pekerjaan. Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka. Supaya mereka tidak berkekurangan. Dapat melayani Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan atur, Tuhan pimpin kami semua. Dari yang tua sampai yang muda. Diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Berkati persembahan jemaat. Amin. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Indonesia yang kami cintai. Berkati Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, di mana kami beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rumah, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mempelai. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Amin. Kita keluarga Allah.